Di bawah langit yang terbentang luas, di tengah hamparan samudera tak berujung, kru topi jerami udah ngelewatin berbagai rintangan dan musuh dalam petualangan mereka. Di antara semua kisah epik itu, mereka sering ngedapatin diri mereka dalam pertarungan terbesar yang pernah mereka alamin, yaitu pertarungan ngelawan kematian. Nah, di video kali ini, kita bakal nyaksiin momen-momen di mana kru bajak laut topi jerami hampir kehilangan segalanya dan ngakhirin petualangan mereka ketika bayang-bayang kematian merayap begitu dekat. Pada suatu hari bercuaca buruk di Loguetown, kota yang dijuluki sebagai kota awal dan akhir, kota kelahiran Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Sebuah drama tak terduga sedang berlangsung. Di atas podium bekas tempat eksekusi mati Raja Bajak Laut, Luffy, kapten idiot kita satu ini, malah dipasung sembari nunggu takdir kehidupannya direnggut si Buggy, sang eksekutor, dengan pedang tajam yang siap buat ngancurin jiwa si Luffy kapanpun si Buggy mau. Bukannya nangis atau mohon ampunan, pada saat itu si Luffy malah tersenyum dan minta maaf ke krunya karena dirinya bakal mati. Tapi sesaat sebelum bilah pedang nebas lehernya, tiba-tiba petir nyamber podium eksekusi dan bikin eksekusi mati itu gagal. Muncul dari puing-puing, si Luffy berhasil selamat dari takdirnya. Lucu juga sih sebenarnya, dari sepanjang cerita One Piece, satu-satunya orang yang hampir aja ngebunuh si Luffy beneran tuh ya Lord Buggy orangnya. Nih orang hampir aja bikin One Piece tamat cuma sampai Loguetown doang, dan kagak bakal tuh ada ceritanya sampai 1000 chapter. Paling kalau nyari momen lain pas si Luffy sekarat, itu tuh pas gara-gara bogomannya si Akainu yang ngebakar dadanya di Marineford. 一目会いたいが今会ったら約束が違うもんなルフィ。 Sekarang kita ngomongin si Zoro. Kayaknya nih orang demen banget COD-an sama malaikat maut, tapi kagak jadi mulu. Pertama, dulu pas di awal cerita ketika si Zoro ditali ke tiang gara-gara udah ngebunuh anjingnya si Helmeppo. Si Zoro waktu itu kagak makan sampai berhari-hari. Untungnya ya si Luffy dateng dan sisanya ya tinggal sejarah. Terus di Baratie, si Zoro dapat luka melintang yang parah banget dari si Mihawk. Si Arlong aja sampai kaget kenapa si Zoro masih bisa hidup setelah dapat luka. Kemudian ada pas si Zoro nerima rasa sakit dan rasa lelah si Luffy yang udah si Kuma transfer jadi gelembung. Untungnya tekad dan kesetiaan si Zoro berhasil bikin orang tetap bertahan hidup biarpun udah kehabisan darah banyak banget. Dan yang terbaru kemarin pas si Zoro lawan King. Sebenarnya sebelum pertarungan puncak ini si Zoro juga udah kagak bisa apa-apa gara-gara udah ngetank serangan kombinasi si Big Mom sama Kaido, tapi dapat obat doping dari si Chopper dan bisa bertarung lagi. Nah, efek sampingnya yang parah. Sesaat setelah si Zoro ngalahin si King, muncul sosok malaikat maut yang siap nyabet jiwa si Zoro pakai sabitnya. Lagi-lagi, entah kenapa sabetan itu malah meleset dan bikin si Zoro masih hidup. Terdampar di tengah samudera dengan makanan yang cuma sedikit selama 85 hari, si Sanji pas masih kecil berhasil selamat dari ambang kematian. Meskipun harus nyaksiin orang yang udah nyelamatinnya ngekanibal kakinya sendiri gara-gara makanan yang sisa tuh sebenarnya cuma buat si Sanji doang. Nah, yang paling kocak di list ini tuh pengalaman kedua si Sanji, yaitu pas si Sanji dipeluk sama Putri Duyung. Saking kagak ketahannya, nih koki cabul sampai mimisan nyembur deres banget dan bikin sang koki alis keriting ini hampir mati kehabisan darah. Apasnya tipe golongan darah si Sanji itu terbilang langka dan posisinya waktu itu ada di pulau manusia ikan yang penduduknya aja terbatas. Untungnya ada dua banci yang golongan darahnya sama kayak si Sanji dan berkat donor darah tersebut si Sanji berhasil selamat dari kematian. Sebenarnya banyak orang anggap ini tuh cuma guyonan semata, tapi aslinya nih tragedi emang serius karena selama 2 tahun si Sanji ditahan di pulau para banci. Udah jelas ngelihat cewek dikit langsung bikin si Sanji sekarat gara-gara mimisan. Apalagi ini dijepit di antara nenek Putri Duyung. Masaka か弱いレディから俺は血をいいのよ。いいのよバカン。よければもっとあげるわバカン。
Jauh sebelum bergabung sama kelompok bajak laut topi jerami, Sekoro Sakuto bernama Chopper dianggap sebagai sosok monster gunung yang neror pemukiman manusia. Si Chopper hampir mati ditembakin warga desa yang takut sama sosok mirip monster si Chopper, hasil dari kemampuannya berubah jadi mirip manusia setelah makan buah iblis Hitohitonomi model manusia. Untungnya saat itu ketika sekarat, si Chopper ketemu dokter baik hati tapi setengah gila bernama Dokter Hiluluk yang bikin si Chopper dapat kesempatan kedua buat hidup. Tubuhnya hancur sampai semua organnya harus diganti jadi cyborg yang berbahan bakar air cola. Franky, montir kapal kelompok topi jerami yang pernah hampir mati, ngambang di laut gara-gara nekat pengen ngehentiin kereta laut sampai akhirnya secara tragis ketabrak. Si Franky ngelakuin hal ini karena mentornya yang bernama Tom ditawan kacung-kacung pemerintah dunia, dibawa ke Enies Lobby buat dieksekusi mati karena udah jadi pembuat kapal Oro Jackson yang gak lain gak bukan kapal lautnya Raja Bajak Laut. やっぱりあんただから。俺もいつか夢の船を作りてえから。世界の果ての未知の波でもドーンと胸張って乗り越えていく。 Sang navigator yang bercita-cita ngegambar peta dunia One Piece juga gak ketinggalan pernah ngalamin pengalaman hampir logot. Yang pertama, dulu pas si Nami kena penyakit bernama demam 5 hari yang nular lewat gigitan serangga bernama Kestia. Sesuai sama namanya, ketika seseorang terserang penyakit ini, mereka cuma punya kesempatan hidup selama 5 hari kalau kagak diobatin. Pas sampai di Pulau Dram aja, suhu tubuh si Nami sampai 42 derajat Celcius dan makin meningkat seiring berjalannya waktu. Untung waktu itu si Luffy ngebawa si Nami ke dokter Kureha yang bisa nyembuhin. Dan yang kedua waktu di Wano, pas si Nami disundul secara terus-terusan sama si Ulti sampai jidatnya berdarah-darah dan dipaksa buat ngakuin kalau si Luffy tuh kagak bakal pernah jadi Raja Bajak Laut. Cuma karena kesetiaannya yang luar biasa, si Nami bilang sambil nangis kalau si Luffy pasti bakal jadi Raja Bajak Laut. Seandainya waktu itu si Nami kagak diselamatin si Otama, tengkoraknya udah hancur. Buat si Robin mah kayaknya kagak sebanyak yang lain. Ya ini seinget gua sih, pas kecil aja untungnya di cewek diselamatin sama si Saul sama Aokiji. Yang hampir tuh paling kalau pengadilannya di Enies Lobby waktu itu berlanjut, pasti si Robin dieksekusi sama pemerintah dunia. Kehidupannya emang menderita banget dari kecil semenjak Pulau Ohara di bumi hangusin. Hanya ya emang gara-gara momen latar belakangnya minim, mungkin aja di masa lalunya si Robin ini hampir mati juga, tapi kagak dikasih lihat di flashback. 守ってくれる仲間が現れる。この世に生まれて一人ぼっちなんてことは絶対にないんだね。そいつらと共に生きろ。Si Usopp juga sama, momen hampirnya ada pas dulu di Enies Lobby. Si Usopp hampir aja dicabik-cabik sama si Jabra. Untung ada si Sanji nyelamatin. Tapi ada juga deng pas dulu di Pulau Boin, gara-gara gembrot si Usopp hampir jatuh dimakan tuh pulau. Usopp, kiri shiga mitsuke! Mata kayo! Shima ga shokuji wo hajimeru zo! Hito yonde Boin Rettou. 学名を食肉植物ストマックバロン。
Kalau si Jinbe waktu dadanya dapat luka parah dari si Akainu kayak si Luffy. Untungnya ada si Lau yang sampai di Marineford dan ngerawat luka mereka. Selain itu mungkin selama petualangannya dulu pas masih ada di bawah bendera bajak laut Taiyo, si Jinbe pasti ngalamin pertarungan brutal yang ngancem nyawanya. Apalagi kan diskriminasi terhadap ras manusia ikan tuh parah banget. Nah, sedangkan si Brock bukan hampir lagi, tapi udah beneran mati. Hanya rohnya balik lagi ke kerangkanya. Gara-gara nih orang udah makan buah iblis Yomi-Yomi. Seluruh kru bajak laut si Brock dibantai sama suatu kelompok bajak laut kuat yang namanya kagak disebutin. Tapi ada teori yang bilang kalau bajak laut yang nyerang si Brock tuh bajak laut Rocks. Torio. Duetto. Iya, gue juga tahu. Mungkin banyak momen-momen lain yang kelewat dan kagak gue sebutin. Tapi gue serahin deh tugas nambahinnya ke lu semua. Silakan, lu bisa tulis aja tambahan momennya di kolom komentar. Terus, seandainya lu pengen request dibikinin video apaan lagi, lu juga bisa tulis di sana. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Bye!